Oke, udah saya record. Oke, baik sebelum kita mulai teman-teman bisa download juga file yang udah kami berikan tuh yang ada di link Google Drive. Silakan itu bisa di-download filenya. Silakan bisa di-download filenya. Nanti file itulah yang akan kita gunakan pada malam hari ini. Oke, bisa di-download dulu ya. Kalau boleh tahu nih Kak Mira sekarang ada di mana nih Kak Mira nih? Di rumah, Pak. Di mana? Di mana tuh Bu? Di mana tuh? Di Bogor, di Ciherang. Oh, di Bogor. Oke, oke, oke. Mm-mm. Kalau Kak Alif nih di mana nih Kak Alif? Di Lamongan. Oh, di Lamongan ya. Oke, oke di Lamongan. Siap. Jadi ada orang Bogor dan orang Lamongan nih. Bapak asli orang mana? Saya, saya orang Iya. Indonesia. Saya orang Jawa. Saya orang Jawa, Bu. Ya, saya orang Jawa. Tapi sekarang tinggal di Depok ya. Sekarang lagi tinggal di Depok. Oh. Ya, betul sekali. Oke, saya izin sharing screen ya. Jadi pertemuan pada malam hari ini kita akan bahas tentang workshop siap ngantor ya. Atau saya singkat tuh jadi singa gitu ya, biar gampang ininya. Siap ngantor. Jadi ini tuh santai aja, santai nggak usah tegang. Dan emang nggak perlu tegang juga ya. Ini santai, kita bahasanya santai. Apalagi ini cuman dikit orang ya kan, jadi bisa lebih intens lah. Kalau misalkan ada pertanyaan, itu bisa langsung ditanyain aja, biar nanti nggak ketinggalan. Jadi workshop ini itu akan berfokus pada Excel fundamental. Ya, jadi Excel apa prinsip-prinsip ataupun konsep-konsep di Excel yang memang sangat-sangat basic, sangat-sangat dasar. Harapannya adalah ketika teman-teman mengikuti workshop ini, itu nggak nanya-nanya lagi tuh hal-hal yang basic gitu. Karena kadang ya, yang saya temui juga tuh teman-teman yang lain ada juga tuh yang case-nya adalah ketika dia tuh udah bertahun-tahun pakai Excel gitu ya, setiap hari bahkan. Kadang suka nanya gitu. Saya juga kadang nanyanya gini ya, karena pertanyaan itu udah pertanyaan yang basic gitu, yang seharusnya tidak ditanyakan oleh orang-orang yang setiap hari pakai Excel gitu. Nah, makanya saya kepikiran, oh kayaknya perlu juga nih buat yang namanya workshop siap ngantor. Jadi kita nanti rencananya sih akan ada empat workshop ya. Akan ada empat workshop dan ini adalah eh, bagian pertamanya. Bagian pertama jadi bertahap, mulai dari yang basic, yang ini tentang Excel fundamental, terus nanti ada lagi tentang data processing dan analisis. Selanjutnya yang terakhir ada tentang pembuatan dashboard. Nah, jadi diharapkan workshop-workshop inilah yang akan membantu teman-teman semua untuk menghadapi kenyataan di dunia pekerjaan gitulah kira-kira. Ya. Dan ini akan ada 3 poin penting. 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenal tampilan ya, mengenal tampilan dan istilah-istilahnya nih ya, mengenal tampilan dan istilahnya. Yang kedua itu ada rahasia yang jarang dipraktekkan. Kemudian yang ketiga adalah formula wajib yang harus paham di luar kepala. Kita ngebahas ketiga poin ini ya. Semoga nanti bisa lancar pembahasannya. Oke, apakah ini nih Kak Mira dan Kak Alif? Ini saya betul nggak ya panggilnya Kak Alif ya? Karena nama depannya tuh Alif ya. Iya, benar. Oke, siap, siap. Ya, Kamera dan Kalif, apakah maksudnya sambil buka laptop dan sudah ngedownload filenya? Aku nggak ada laptop sih, Pak. Jadi Mas Oh, ya nanti oke. Jadi aplikasinya. nyimak aja ya. Heeh, next. Oke. Aku juga nyimak aja ya. Oh, Soalnya siap, anak aku siap. belum tidur.
Suruh tidur Iya. dong. Aduh, Iya, susah banget tuh baru kebangun. suruh bapaknya nih yang tidur ini. Oke, kalau gitu, nah ini materi atau file Excel yang nantinya teman-teman bisa download juga ya. Jadi rundown kita itu sebenarnya saya bagi jadi 2 sesi ya. Yang pertama yaitu pemaparan materi yang kira-kira ya 40 menitan lah ya. 45 menitan seperti itu. Kemudian nantinya tuh ada latihan tuh. Nah, latihan itu ya diharapkan teman-teman juga bisa tadinya sih diharapkan teman-teman bisa ngerjain juga tuh. Ngerjain nanti ada latihannya, dikerjain dan nanti bisa sesi tanya jawab juga ya untuk tahu sebenarnya case-nya apa sih atau punya masalah apa sih sebenarnya yang mungkin pernah ditemui ataupun yang ingin ditanyakan juga bebas ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Eh, Pertama adalah kita ngebahas tentang tampilan ya. Ini adalah tampilan utama dari Microsoft Excel. Yang pertama ya, yang bagian ini Home, Insert, Page Layout, Formula, dan seterusnya. Itu biasa disebut dengan ini ya, ribbon tab. Biasa disebut dengan ribbon tab. Yang kedua nih di bagian sini ya. Mas, sorry kok nggak ini ya, nggak tampil. Apa aku aja? Oh, oke oke. Iya, Oh iya slide-nya deh nggak tadi. berubah. Ya betul 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 betul. Ya untung ini ya. Untung belum panjang nih. Oke, oke. Nah, ini tadi nih tampilannya nih. Ini tampilannya. Yang per rundown-nya ada dua yang tadi, 2 sesi tadi ya. Ada yang pemaparan dan nanti ada latihan dan sesi tanya jawabnya. Nah, tadi kita lagi ngebahas tentang si tampilan ini. Jadi ini adalah tampilan utama dari Microsoft Excel. Yang pertama itu itu adalah ribbon tab, biasa disebutnya dengan ribbon tab. Ini adalah menu utamanya. Terus yang kedua, ini bagian ini ada font, ada alignment. Itu biasa disebut dengan eh, tools group ya, tools group. Terus yang ketiga adalah tools itu sendiri. Yang ketiga tools itu sendiri, misalkan kita mau mewarnai, membuat rata tengah, rata kiri, itu adalah tools itu sendiri. Yang keempat adalah itu name box. Yang keempat adalah name box. Yang kelima adalah formula bar. Ini. Yang keenam, nah ini yang suka ketukar nih, terutama di antara para wanita ya. Kalau saya sih lebih sering yang ketukar tuh cewek-cewek tuh. Antara 6 dan 7. Kalau 6 dan 7 ini, kalau 6 itu tahu nggak nih Kak Mira namanya apa? Kalau 6 kolom, 7? baris. Ya, oke, betul, betul. Betul ya. Karena kadang suka ketukar tuh. Suka ketukar ya. Saya menganalogikan kayak kayak lagi naik motor, sennya ke kiri belok ke kanan, nah kayak gitu tuh. Kadang suka ketukar tuh antara kolom dan baris. Yang ke bawah ini adalah kolom, yang ke samping adalah baris. Nah, kemudian nomor 8 itu adalah tab sheet ya, sheet tab ya. Nomor 9 adalah zoom in, zoom out. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sampai sini tuh saya rasa sih teman-teman udah paham ya, karena udah buka Excel juga ya. Terus ada hal lain nih yang perlu teman-teman tahu juga ya. Satu kotak ini. Satu kotak ini disebut apa di Excel? Mungkin Kak Alif boleh bantu jawab. Satu kotak ini namanya apa? Lupa aku, Mas. Oke. Nah, satu Ayo. kotak ini di Excel tuh namanya cell ya. Oh iya. Cell kayak gini nih. Namanya cell kayak gini. Itu satu kotak. Nah, kalau beberapa kotak seperti ini, pokoknya lebih dari satu, itu disebutnya sebagai range. Ya.
sebutannya adalah range. Kalau satu sel benar-benar hanya satu, itu sebutannya range. Sebutannya sel. Dan ini alamat dari sel itu. Adanya di name box ya. Ini kan kalau kita sini tuh ada tuh B27. Nah, ini alamat dari sel ini adalah B27. Sedangkan range itu dihitung dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah ya. Berarti ini adalah C29 sampai ke D31 ya. Jadi kalau misalkan kita mau menuliskan jadinya begini nih. C29 ini D31 ya. Kira-kira seperti ini. Ini adalah alamat dari si range yang kita warnai ini ya. Jadi yang pertama ingat-ingat yang pertama adalah sel, yang kedua adalah range. Oke, itu adalah istilah tampilan dan sel dan range di Excel. Kemudian kita lanjut nih ke cell formatting. Cell formatting yaitu format yang diterapkan pada sel berupa warna atau fill. Ini nih warna ya. Oh, ini warna, terus garis atau border adanya di mana? Nah, di sini ya. Garis, terus ada juga ukuran font. Ini ukuran font dan jenis fontnya dan lain-lain ya. Jadi kita bisa fokuskan cell formatting ini sebenarnya di home ya. Itu adanya di tab home. Terutama yang sering kita pakai itu adalah di dua tab ini, dua grup ini, yaitu ada di font ya, ini di font dan alignment. Nah, penggunanya mungkin kita juga sering pakai ya, sering pakai ini. Nah, misalnya contohnya adalah ada data seperti ini. Biasanya tuh kalau kita pakai Excel kita kasih garis ya. Oh ya, ini di sini tuh garisnya tuh nggak tampil karena saya buat jadi nggak tampil. Nah, di sini ada namanya grid line nih, grid line. Ini kalau teman-teman centang itu kalau misalkan kita buka Excel Excel baru ya. Kita buka Excel baru ini biasanya settingannya tuh dicentang ya. Dan dia nanti akan tampil grid line-nya. Tapi kalau di uncheck akan hilang seperti itu. Dan ini kita kasih garis tepi namanya border ya. Adanya di home, lalu di sini kita pakai border, kita pilih yang all border. Jadi kita menggarisi semua datanya ya, kita pakai all border. Kemudian untuk mewarnai, oke, kita bisa blok dulu kolom atau apa data yang kita inginkan, lalu kita klik warna ya. Di sini ada berbagai macam pilihan warna. Kita misal pilih warna kuning aja. Ini. Lalu kita kasih bold, boleh. Kita kasih rata tengah juga boleh. Ya, jadinya seperti ini. Dan kemudian karena ini apa ya? Biasanya tuh ini tuh digabung ya biar kelihatannya enak ya. Kita bisa pakai yang namanya merge and center. Kita klik, kita pilih yang merge and center. Jadinya kayak gini. Ini juga sama, merge and center, ini juga sama. Nah, kalau yang ini itu kita ke samping ya. Kita bloknya ke samping, ini merge and center. Oke. Setelah itu kita kasih warna ulang ya. Kita kasih warna ulang dan gimana caranya biar si ini tuh jadi ke tengah. Kita blok, lalu kita pilih yang ini nih, middle. Lalu biar ke tengah, lalu kita bold lagi biar dia jadi besar. Oke, gampang ya. Untuk formatting ini, cell formatting ini gampang sih kalau menurut saya sih ya. Gampang. Cuma yang perlu diperhatikan adalah ada hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Yaitu ada yang data yang sifatnya itu teks, ada yang sifatnya number. Nah, biasanya kalau teks itu secara defaultnya ya, secara settingan bakunya itu dia rata kiri awalnya. Seperti ini, rata kiri. Sedangkan untuk yang number atau angka itu dia rata kanan. Kayak gini ya. Dia rata kanan kayak gini.
itu bisa disebut sebagai number. Tapi belum tentu tuh, sebenarnya belum, kita nggak bisa memastikan dia itu beneran number atau enggak. Eh, Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Belum, kalau belum. ada, oke. Kalau ada mungkin nanti bisa di itu aja ya, bisa langsung dipotong gitu. Biar nanti nggak ketinggalan. Oke. Nah, selanjutnya kita ke number formatting ya. Kalau tadi kita ngebahas tentang tampilannya nih, tampilan-tampilannya, ini lebih kepada datanya sebenarnya. Jadi itu ada yang namanya number formatting. Jenis format number yang diterapkan pada satu sel tertentu ya, yang ada isiannya, itu bisa berbagai macam bentuk. Bisa mungkin ada yang number, ada yang teks, ada yang date, tanggal, ada waktu, ada accounting, ada currency ya. Nah, itu di Excel tuh juga beda-beda tuh settingannya tuh. Beda-beda apa namanya format datanya ya, number formattingnya. Jadi kita nggak bisa menyamakan atau mentreatment satu data jika memang formatnya itu nggak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kebutuhan kita gitu ya. Jadi misalkan kita pengen menghitung nih, menghitung. Nah, menghitung itu kan butuhnya angka ya. Menghitung itu butuhnya angka, tapi ketika dia itu dalam bentuk teks, bisa jadi nggak bisa kehitung gitu ya. Jadi error, misalkan kayak ini kan satu, satu itu angka, ini ada satu A. Nah, kalau kita jumlahin, ini ditambah ini, tuh jadinya error kayak gitu. Karena memang yang satu A ini itu dia dia kan bukan angka, dia tuh teks ya. Makanya jadinya error. Nah, makanya kita perlu paham juga nih soal number formatting. Yang pertama itu adalah teks ya. Teks itu adalah bisa berupa angka, bisa berupa bisa berupa angka, bisa berupa apa namanya? Alfabet, bisa berupa simbol juga ya. Misalkan alfabet tuh kayak A, B, C, D, E dan seterusnya. Dan kalau angka, kalau kita ingin menjadikan teks satu 2 3 4 5. Nah, ini kalau pada saat kita klik kalau atau kita ketik pertama kali itu dia rata kanan, itu berarti di Excel-nya itu dianggap sebagai sebagai angka, sebagai number, ya. Gimana cara kita mengubah biar dia jadi teks? Caranya gampang, cukup kasih kutip satu di bagian depan ya. Ini di formula bar kita kasih kutip satu bagian depan. Nah, ini kalau udah kayak gini, dia jadinya berubah jadi rata kiri. Itulah yang disebut dia tuh berubah tipe hurufnya atau number formattingnya dari number menjadi teks. Oke. Dari number menjadi teks. Tapi ini kalau di Excel terbaru itu kayaknya tetap bisa dihitung deh. Ya misalkan ini 1 2 3 ya, 4 5. Ini kan ini angka, ini teks ya. Ini kalau kita jumlahin kayaknya masih bisa deh. Ini ditambah ini. Oh, masih bisa. Kalau Excel yang baru tuh saya rasa tuh bisa ya. Dia cukup lebih inilah, lebih oke gitu. Tapi kalau Excel yang dulu-dulu kadang tuh nggak bisa. Kalau dia tuh bener-bener teks tuh nggak bisa. Jadi memang harus bener-bener angka gitu ya. Nah, gimana? Ini kan di rata kiri nih. Coba kita warnain ya biar jelas. Kita kasih border juga ya. Nah, kelihatan bedanya ya. Ini rata kiri, ini rata kanan. Ini Iya. angka, ini number, ini adalah teks. Tapi gimana kalau misalkan tampilan itu begini? Oh, ini kita buat rata kiri, ini kita buat rata, ini kita buat rata kanan, ini rata kiri ya. Nah, jangan sampai keliru juga. Kalau ada kayak gini, itu berarti ya tetap yang kita lihat itu adalah si aslian dari si value-nya ini, keaslian dari datanya ini. Jadi jangan sampai terkecoh sama tampilan gitu. Tampilan itu cuma topeng sebenarnya. Cuma bajunya aja. Ini bajunya dia tuh kan rata kanan. Tapi ternyata dia tuh teks. Kenapa? Karena dia ada kutip satu di bagian depannya nih.
Berbeda halnya ketika kita pindah ke sini. Dia tuh rata kiri. Rata kiri itu defaultnya adalah teks. Tapi ketika kita di formula barnya, dia tuh bersih. Full angka doang. Nah, itu artinya dia beneran angka, ya. Jadi jangan sampai ketuker sama, maksudnya jangan sampai ketipu sama tampilannya aja. Karena tampilan itu bisa menipu gitu ya. Jadi don't da- apa don't judge by the cover itu bener juga tuh ya untuk ke sini. Ya. Nah, ini number yang tadi nih, number yang udah kita bahas. Coba kita tulis ulang sampai 9 ya. 9 kayak gini. Nah, di sini, di number ini, ada juga yang disebut sebagai separator, teman-teman ya. Separator. Separator itu apa? Separator itu adalah pemisah ribuan, ya. Desimal, ada dua nih, desimal separator dan thousand separator. Desimal separator adalah pemisah desimal, thousand separator adalah pemisah ribuan. Jadi kalau dalam ini, ya dalam angka ini, kita bisa klik yang bagian ini nih, koma ini nih, ya, koma style. Nah, jadi yang disebut sebagai desimal separator itu adalah eh, simbol simbol pemisah di belakangnya atau di belakang koma ya, sebelum koma ini ya. Kalau thousand-nya itu adalah bilangan ribuan, pemisah bilangan ribuan ya. Nah, kalau di gambar ini nih, ini tuh nggak match ya kalau saya lihat di gambar ini ya. Ini desimal separatornya titik ya, desimal separatornya titik, sedangkan di sini tuh desimal separatornya koma. Nah, ini thousand separatornya pemisah ribuannya adalah koma, sedangkan di sini adalah titik ya. Jadi kita nggak perlu bingung lagi kalau misalkan orang, ada Excel yang dia tuh pemisahnya tuh beda dengan komputer yang kita punya. Kalau misalkan di saya itu settingannya, ya, kalau misalkan di saya itu settingannya adalah titik sebagai pemisah ribuan, sedangkan koma itu adalah pemisah desimal. Jangan sampai bingung gitu ya, meskipun kita beda beda tampilan, tapi yang tetap kita lihat adalah angka di sini nih. Di formula bar ini adalah angka asli. Ya, itu juga banyak dialami oleh teman-teman yang menggunakan Excel. Kadang suka kikuk gitu, suka bingung sendiri. Ini sebenarnya koma atau titik sih? Ya sebenarnya tergantung ininya, tergantung apa settingannya gitu ya. Jadi nggak perlu bingung ya. Dan jangan ditulis manual. Jadi jangan ditulis misalkan 1, 2, 3 terus titik apa? Nah kayak gini. Itu kan jadinya kadang itu nggak dia tuh si Excel nggak bisa menyesuaikan ya. Terutama nanti kalau misalkan kita ada menulis angka di dalam rumus, di dalam formula. Itu bener-bener jangan pakai pemisah thousand-nya, pemisah ribuannya. Jadi bener-bener angkanya aja kalau bisa. Nulisnya bener-bener angkanya. Untuk menambahkan ini, itulah yang disebut sebagai number formatting. Adanya di sini ya. Ada juga di sini ya teman-teman. Bisa klik bagian ini, itu juga ada banyak. Klik bagian ini atau klik bagian ini. Ya, nanti akan dia tuh muncul. Sini ada berbagai macam number formatting ya. Itu adalah number, teks dan number. Yang selanjutnya adalah date. Date itu adalah tanggal ya. Kita bisa nulis tanggal hari ini. Seperti ini. Terus nulis waktu. Ada rumus yang namanya sekarang atau now ya. Tuh, kayak gini. Itu kita selain tanggal dia juga ada waktu ya. Tanggal dan waktu ini rumus now. Dan tanggal juga bisa berbagai macam-macam format ya, teman-teman. Jadi kita bisa klik bagian sini ya untuk ganti formatnya yang tadinya begini. Tadinya kan tulisannya begini. Kita ingin rubah tampilannya jadi begini ya. Dan ini ada previewnya di bagian atas. Ada previewnya di bagian atas, kita klik OK, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, kalau ada tampil seperti ini jangan bingung. Kita coba besarin dulu. Nah,
Saya coba besarin dulu, maka hasilnya kayak gini. Ya. Banget. Sorry Halo, Mas, selamat malam Ibu. Ya, halo, boleh halo, tanya? ya. Ya, gimana Kak? Kan kapan hari itu aku pernah eh, mengisi biodata gitu ya. Nah, itu kan aku ada ngisi nomor KTP. Nah, nomor Mm-mm. KTP itu belakangnya karena aku anak ketiga kan pasti belakangnya 3. Tapi dia itu nggak bisa mendeteksi bahwa itu nomor 3, jadinya itu 0. Itu masalahnya gimana ya? Di form, ngisi form di Excel, tapi Heeh, itu nggak bisa ngedeteksi angka 3. iya, Ketika ditulis angka 3, itu langsung berubah jadi 0. iya. Kenapa ya? Saya juga apa? Kalau nggak lihat, maksudnya kalau nggak lihat bentuknya tuh bingung juga tuh. Ketika ditulis angka 3 berubah jadi 0. Mungkin dia ada settingan data validation yang seharusnya itu memang nggak bisa diisi angka 3 gitu mungkin. Aku Atau juga mungkin pernah kayak gitu, Mas. Ngisi form, Heeh, pakai Excel, iya, masukin angkanya itu udah sesuai berapa ya? Kalau KTP itu 16 angka ya kalau nggak salah. Tapi iya. bagian akhirnya itu eh, angka terakhirnya itu berubah menjadi 0 sendiri. Oh, kepanjangan itu. Oh, maksudnya angka terakhirnya tuh kadang suka berubah jadi 0. iya, bukan masalah kepanjangan. Oke. Kan ini emang udah misalnya 0003 gitu ya. Nah, itu Mm-mm. ini itu jadi 0. Itu apa mungkin kita salah eh apa harus generalnya itu harus text number atau gimana itu Oke, maksudnya? ini kan 003 seperti ini ya. Nah, ini tuh hilang gitu. Iya, Gitu. bukan hilang sih, ganti ke 0 dia. Otomatis ke 0. Oke, oke. Nah, Jadi gini jadi Mas, kita sebentar, kita udah ya, masukin full nomor KTP kita ke dalam Excel. Pada betul. saat kita eh, tekan enter, angka Hmm, terakhir itu berubah sendiri jadi 0. Itu oke. Ya, suaranya di mute ya, Bu ya? iya, sorry. Ke mute kayaknya. Iya, jadi eh, berapa kali kan kalau kita di kantor misalnya ada kegiatan yang apa yang terkait dengan puskesmas atau apa, kita kan harus masukin nomor NIK KTP. Betul, Saat kita betul. masukkan nomor angka di KTP itu ke dalam Excel-nya, Hmm, di angka terakhir saat kita enter, angka terakhir itu berubah jadi 0 gitu. Itu ya, berapa oke. sih angka di KTP itu? Oke, oke. 16 Jadi kalau nggak salah ya. 16 angka ya. Coba misalkan 16. Oke, kita kurangi 2. Nah, seperti ini ya. 30. Ini 1, 2, 3. Beberapa angka sebelum angka terakhir itu biasanya 03 kali. Terus misalnya satu kalau misalnya kepala keluarga, terus Mm-mm. 0002 kalau ibu rumah tangga, terus di bawahnya anaknya kan mengikuti tuh. Iya. Nah, angka yang paling belakang itu saya pernah alami itu tuh berubah menjadi 0. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, oke, Sama. oke. Saya nangkep poinnya. Jadi, eh kayaknya ada dua nih, ada dua hal ya. Yang pertama soal terkait angka itu berubah. Jadi misalkan kita nulis angka 3 nih. Angka 3 seperti ini. Nah, terus tiba-tiba itu berubah jadi misalkan gini nih.
Nah, angkanya begini. Jadi yang kita tadinya nulis 3, tiba-tiba tuh berubah jadi misalkan ada 003. Nah, otomatis tuh dia, otomatis. Nah, itulah yang disebut sebagai number formatting. Jadi kita bisa setting berapa digit yang kita butuhkan, ya. Kita bisa setting formatnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Meskipun yang sudah sempat tadi saya info di sebelumnya ya, ini tuh yang asli itu adanya di Formula Bar. Sedangkan yang di sini, yang di Excel ini itu tampilannya aja, bajunya aja. Jadi kita jangan jangan repot sama bajunya ya. Jadi bajunya itu kita bisa ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Termasuk misal kita input KTP ya. Katakanlah KTP ini ada nomor KTP adalah sekian ya. Nomor KTP 999 ada 16 digit ya. Nah, kadang bisa jadi berubah jadi seperti ini angkanya. Ini adalah angka saintifik ya. Angka saintifik kita bisa rubah jadi number dengan cara klik ini atau klik bagian ini ya. Number atau klik di sini juga bisa nih. Number. Nah, ini decimal place-nya. Oh, ini number ya. Decimal place angka di belakang koma kita nolin aja. Biar dia nggak ada angka di belakang koma. Lalu oke. Nah, nanti dia akan bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan dia, ini contoh ya, ini kan ujungnya 0 ya, kita coba ganti 1 misalkan. Nah, itu dia berubah jadi 0 gitu ya maksudnya ya. Iya. Itu kenapa? Karena itu tuh angkanya terlalu besar. Karena nomor KTP itu full angka ya. Jadi kalau kita nulis di Excel beneran dalam bentuk kayak gitu, itu nanti akan dibaca angka. Tapi Excel itu ada batasnya angkanya gitu. Angkanya itu ada batasnya. Kalau nggak berapa gitu. Pokoknya ketika misalkan dia terlalu panjang, termasuk contohnya yang 16, 16 kayaknya mungkin 16 digit itu deh batasnya deh. Kalau dia udah pas pada batasnya, ketika ini diganti angka 1 pun, itu dia tuh nggak jadi, jadinya nol. Caranya gimana? Caranya kita rubah jadi teks. Cara cara merubah jadi teks adanya di sini yang pertama nih. Kita kasih kutip satu di depan. Kasih kutip satu di depan dulu, tes. Nah, ini baru kita rubah jadi satu. Nah, maka dia jadinya teks seperti ini. Ketika Oh, dia dianggap teks seperti ini, itu tuh bisa sampai ujung berapapun tuh bisa tuh, ya. Tapi oh. ketika dia itu nggak teks, kita rubah lagi, kita hapus nih, kita hapus kutip satunya. Oh, Jadi makanya nol jadi lagi. begini tuh. Oh, jadi nol semua ujungnya, Wah, oke oke. gitu ya. Nah, Hmm. semoga semoga menjawab nih. Iya, Mas, I- sangat menjawab, sangat membantu. Makasih. Ya, jadi inilah sangat pentingnya si Excel fundamental, terutama di bagian number number formatting nih. Ya, jadi ini juga case ini banyak banyak dialami kok sama sama orang-orang yang tiap hari pakai Excel bisa jadi. Tapi dia nggak paham number formatting. Jadi yang dia lihat itu hanyalah bajunya sebenarnya. Sedangkan angka aslinya itu dia tuh nggak paham kalau angka aslinya itu adanya di formula bar. Ya, jadi semoga bisa nih, bisa paham konsep ini sehingga jadi nggak nggak tiba-tiba bingung kalau misalkan ada case yang sama seperti ini. Oke, selanjutnya accounting. Nah, ada dua nih, accounting dan currency. Itu nggak beda jauh ya. Coba misalkan kita tulis dulu, ya, seperti ini. Ini kan angka ya, karena dia rata kanan pada awalnya. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan accounting sama currency? Jadi perbedaannya itu, ya, ada yang tahu nggak? Mungkin sebelum sebelum saya Enggak, jawab. lupa-lupa. Oke, nah jadi sebenarnya kita bisa pakai yang ini nih, number, lalu ke bagian accounting ini ya. Accounting, ini decimal place kita nolin aja lah. Ya, tuh. Ini counting, ini currency. Sebenarnya sama-sama aja sih. Sama-sama ada simbolnya.
Tuh, sama-sama ada simbolnya. Cuma kalau currency itu biasanya tuh dia nempel simbol mata uangnya dengan tulisan tuh nempel. Kalau accounting itu enggak. Jadi dia yang simbolnya tuh di rata kiri, angkanya di rata kanan gitu aja sih. Hmm, Perbedaannya gitu. Oke. Dan kalau misalkan currency itu bisa disetting negatif numbernya. Negatif numbernya bisa dikasih warna merah gitu misalkan ya. Itu biasanya settingannya gitu. Kalau accounting tuh nggak ada settingan negatif numbernya. Itu sih bedanya ya. Dan nulis huruf RP ini, simbol ini lagi-lagi jangan manual. Karena ini tuh bajunya. RP ini tuh bajunya. Angka aslinya adanya di atas. Jadi pertahankan angka aslinya. Pertahankan angka aslinya tuh tetap bersih seperti ini. Sedangkan bajunya tuh kita bisa cover, kita bisa make upin gitu. Misalkan pakai RP salah satunya atau pakai titik koma, itu adalah salah satu make up atau Aku baju dulu yang bisa pernah dipakai. Ya, ngalamin. gimana? Aku pernah dulu ngalamin pas waktu awal-awal banget, yang nggak tahu banget, itu aku Ya, manual kan, RP, terus titik koma juga manual, nggak bisa dihitung. iya nggak bisa. Itu nggak bisa karena dia tuh kayak ngitung A tambah B gitu. Jadi kayak ngitung teks itu nggak bisa. Kecuali kalau misalkan ya mungkin kalau nanti Excelnya udah update segala macam bisa jadi suatu saat bisa dia otomatis kayak pinter sendirilah si aplikasi Excelnya tuh pinter sendiri. Oh ini tulisannya mungkin teks orang tuh inputnya teks tapi kalau kita misalkan hitung masih bisa. Bisa jadi suatu saat bisa gitu. Tapi untuk saat ini kayaknya kalau datanya banyak itu nggak bisa deh ya. Jadi kita Iya. harus bener-bener tahankan ini tuh menjadi data aslinya ya. Jadi kalau mau tampilannya bagus ya di bajunya itu, make up-nya itu yang dibagusin gitu kira-kira. Oke, kira-kira seperti itu. Dan ini settingan separatornya itu bisa ditemukan di sini ya di file, di sini option ya. Option nanti ada di advance, ada di bagian sini nih. Use system separator atau kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nggak, belum ada sih Mas dari aku. Oke, kita lanjut ke sel absolute namanya ya. Jadi ada satu konsep di Excel namanya absolute cell. Fungsinya adalah mengunci sel agar tidak berpindah referensinya saat di copy ke sel lain. Ditandai dengan simbol dolar ya. Ini apa namanya nggak tahu dah. Biasanya nyebutnya dolar sih ya. Simbol dolar gitu. Kalau di huruf tuh biasanya di angka 4. Di angka 4 di keyboard ya. Terdapat tiga jenis absolute. Yang pertama full absolute. Ada dolar A, dolar A, dolar satu. Artinya dia mengunci full. Nah, ini dolar eh, A, dolar satu, artinya mengunci baris, dan yang ketiga tuh mengunci kolom. Nah, maksudnya gimana sih? Kalau misalkan kita di rumus, itu kita bisa sama dengan nih, kita klik A, seperti ini. Kan A1 pada awalnya. Nah, untuk menguncinya, kita bisa tekan F4 di keyboard. Kan pertama kali dia akan muncul full absolute. Ada dolar A, dolar satu. Artinya dia mengunci baris dan kolomnya. Bener-bener nggak bisa gerak tuh. Ke kiri ke kanan nggak bisa gerak ya. Terus yang ketika pencet F4 kedua, dia yang dikunci adalah barisnya. Barisnya, si satunya itu. Jadi artinya tuh si dolar kunci satu gitu kan. Kolom A, terus mengunci baris satu. Terus ketika kita pencet lagi, yang ketiga. Nah, yang dikunci adalah si kolomnya. Yang dikunci kolomnya. Makanya tadi di awal tuh kan saya sempat tanya, perbedaan kolom sama baris yang mana? Jangan sampai ketukar. Jadi ketika kita ngunci tuh juga nggak ketukar di bagian ininya. Nah, contoh penerapan yang sederhana adalah kayak gini nih teman-teman ya. Jadi dolar, 1 dolar jika dikonversi dalam bentuk rupiah adalah sekitar 15.000, euro sekian, rupiah sekian, yen sekian ya. Nah, kita mau coba berapakah
nilai konversi dari $2 gitu. Jadi ketika nanti ini berubah $2, di bagian sini nih nanti akan kita buat angkanya jadi total $2 itu. Caranya bagaimana? Cara sederhananya kan seperti ini ya. Angka 1 dikalikan dengan angka konversinya. Seperti ini ya. Lalu kita kopas ke bawah. Nah, kopas rumus ke bawah kita bisa tarik nih bagian ujung kanannya. Tarik bawah kayak gini. Nah, kira-kira seperti itu. Cuma kalau ketika kita menarik rumus ini ya, kita lihat lagi di bagian atas di awal itu udah bener rumusnya nih. G6 dikali dengan G8. Tapi di bagian bawah kita cek. Nah, ini dia tuh jadi berubah. Jadi G7 ke G9 yang mana harusnya itu tetap ke sini. Nah, ini juga kita bisa tarik nih ya. Kalau ada simbol gini tuh kita bisa tarik nih, teman-teman. Tuh, kita bisa tarik ya. Nah, kita tarik ke bagian sini. Nah, harusnya tuh tetap G6 ke G9. Terus bagian bawah juga. Nah, ini kita bisa tarik. Kayak gini. Tuh. Ini juga. Tuh, ini salah nih. Tuh, kok sini sih harusnya kan ke sini. Tuh, $1 ya. Harusnya tuh kayak gitu. Jadi ketika kita rubah $2, angkanya tuh di sini akan berubah. Ketika kita rubah $3, angkanya akan berubah. Tapi, ini kan kita nggak mungkin tuh rubah satu-satu kayak gitu. Itulah fungsi dari absolute cell itu, ya. Jadi di sini angka atau sel kita hapus dulu sama dengan sel ininya kita kunci dengan cara tekan F4 di keyboard kayak gini. Jadi biar dia tuh nggak bisa kemana-mana, nggak gerak ketika kita rubah atau copy ke sel lain. Ini dikali dengan konversinya. Nah, maka ketika kita tarik ke bagian bawah, nah itu rumusnya pasti benar. Ketika kita di bagian bawah ini tetap angkanya di sini. Si selnya tetap di sini. Ketika di sini selnya juga tetap di sini ya. Itulah fungsi dari absolute cell. Jadi biar nanti nggak berubah-ubah saat kita mengubah data ataupun mengopi data ke sel lain. Kira-kira seperti itu. Nah, dan ini nanti juga akan sangat dibutuhkan nih absolute cell. Tadi tekan apa Mas? F4 ya? F4 di keyboard. F4 di keyboard. Oke, clear ya untuk yang absolute cell. Iya. Next. Kalau Mas, nggak ada yang mau ditemukan. nanya Mas, bentar. Ya, gimana Itu Ibu? kan kalau yang ini kan konversi dolar ke rupiah. Betul, Rupiahnya itu kan berubah terus. betul. Hmm, oh ya saya ngerti. Apa yang ditaruh di mana itu tinggal kita bolak-balik aja ya. Misalnya kita mau ke rupiah atau ke dolar, tinggal dia dibolak-balik aja ya antara dolar rupiahnya ya. Iya, iya, Hmm, iya. Bisa tinggal dibolak-balik aja. mm-mm. Sesuai kebutuhan sih Terus gitu. tinggal ngikutin yang, oke, nggak apa-apa lanjut. Oke, siap. Nanti mungkin kalau misalkan ketemu case-nya baru paham tuh. Biasanya kalau udah ketemu masalah, oh ini nih perlu dipakai ini gitu. Iya, saya udah ada case yang sama kayak gini. Oh Untuk iya. angka pengkalinya itu angkanya tetap, tapi Mm-mm. untuk contohnya yang di apa kotak dolar itu dia berubah setiap hari itu. Iya. Jadi nanti Oke. tinggal ditarik aja kayak gini ya, pakai Iya, pakai iya. rumus yang tadi. Iya, pakai absolute cell. Iya, 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 iya. Absolute cell. Oke. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya resep rahasia nih. Ini bener-bener rahasia sih. Bener-bener rahasia. Kenapa? Karena sebenarnya semua orang itu sudah melakukan, ya, sudah melakukan. Contohnya gimana? Contohnya adalah Ctrl C dan Ctrl V, ya, buat copy paste. Itu kan kayaknya udah hatam di luar kepala itu. Ctrl C, Ctrl V ya. Cuma sayangnya
Sayangnya itu hanya sampai itu aja. Padahal itu banyak banget shortcut-shortcut yang bisa kita pakai ketika yang bisa kita pakai untuk mempercepat pekerjaan Excel. Sampai saya pernah tuh dibilang tuh, "Eh, lu jago banget sih." Padahal saya ini doang, maksudnya kayak ibaratnya kayak kita main game karena udah hafal ya, udah hafal letak ininya, jadi cuman ngetik aja gitu, cuman pakai shortcut aja, nggak ngapa-ngapain, tapi dibilang jago karena cepet. Ya, padahal mah nggak jago juga karena sering aja. Makanya itu ada shortcut-shortcut yang kalau teman-teman itu pakai, ya, teman-teman pakai, ada fungsi-fungsi teman-teman yang sering pakai, itu kalau bisa dihafalkan shortcutnya. Bukan dihafalkan, dipraktekkan ya. Ini tidak perlu dihafal, hanya perlu dipraktekkan berulang-ulang. Nanti otomatis deh. Otomatis si tangan itu punya mata gitu. Ya, tangan itu punya mata. Jadi dia tuh nggak lama lagi buat nyari-nyari sesuatu toolsnya. Makanya kalau bisa sebisa mungkin itu lepas dari mouse ya. Sebisa mungkin lepas dari mouse itu akan sangat-sangat mempercepat kerjaan kita di Excel. Itu yang pertama shortcut. Yang kedua adalah right click. Adalah klik kanan. Nah, di bagian klik kanan ini, teman-teman, kalau di keyboard itu adanya di ini nih. Ada keyboard-keyboard yang masih ada nih, terutama keyboard-keyboard yang bukan di laptop ya. Yang di eksternal tuh ada tuh biasanya simbol ini. Ini tuh simbol klik kanan ya, simbol klik kanan. Jadi ketika kita klik kanan nih, misalkan ini klik kanan copy ya, klik kanan copy. Nah, ketika kita klik kanan di sini, teman-teman, di sini tuh ada bagian yang di underline di garis bawah. Itu kita bisa klik di keyboard juga ya. Kita bisa klik di keyboard. Misalkan tadi kita udah klik kanan copy. Nah, kita mau ngepaste atau ngepaste ya. Kita tekan S nih, S. Nah, selanjutnya kita tuh mau value-nya aja. Kita bisa tekan V. Nah, jadinya kayak gini hasilnya, ya. Terus misalkan kita mau klik kanan, kita mau ngedelete atau nge-insert. Kita kan mungkin kalau mouse kan klik klik kanan lalu klik insert. Nah, kita bisa klik I-nya aja di keyboard. I. Nah, lalu enter. Nah, nanti dia akan muncul pop-up seperti ini. Dan berbagai hal lain itu kita bisa lakukan ketika kita melakukan klik kanan. Jadi kita bisa nembak atau tekan keyboard sesuai dengan angka atau sesuai dengan huruf yang di underline. Saya kira seperti itu. Terus ada juga nih Alt, alternatif. Itu kita bisa klik di keyboard ya. Alt, nih. Nanti dia akan muncul tuh huruf-hurufnya tuh. Kita mau misalkan ke home, ke H. Makanya kita tekan H. Terus kita mau yang namanya kasih border, ini B ya. Terus kita kasih mau bordernya semuanya, all jadinya A ya. Jadi kalau misalkan dibuat ini, misalkan ini kita coba, ini saya pakai keyboard ya. Kita blok, misalkan Ctrl A, lalu kita kasih border semuanya. Itu karena saya udah hafal, jadi saya tahu Alt H B A. Nah itu kan jadi cepat. Bahkan kurang dari 1 detik, saya bisa melakukan menggambar si border ini tanpa harus klik ini dulu gitu. Dan itu akan sangat memakan waktu juga sebenarnya ya. Dan yang terakhir ada quick access toolbar, adanya di bagian atas ini ya. Ini kita bisa tambah, misalkan teman-teman sering buka apa, sering kasih fungsi apa. Ini kita bisa cari di bagian sini, more comment. Nah ini tuh ada komen-komennya tuh atau perintah-perintahnya ya. Jadi nanti bisa ditambahkan ke bagian sini. Mas, sorry, Misalkan, tadi mencet apa ya? yes, yang mana tuh? Yang border, all border. Alt HBA, Alt plus H plus B plus A. Nanti filenya saya itu ya, daftar shortcut-shortcut yang sebenarnya banyak sih di Google sih. Kalau misalkan mau cari nanti ada satu dokumen, saya juga punya ada tuh dokumen saya download di Google, nanti saya taruh di link Google Drive ya.
Jadi Siap. kalau misalkan teman-teman sering sering pakai, oh saya sering pakai border nih, nah berarti hafalin. Oh, bukan hafalin, praktekin gitu. Praktekin nanti lama-lama bisa saya yakin. Seperti itu kira-kira untuk rahasia, resep rahasia. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Next. Belum. Oke, kita ke sheet yang namanya operator ya. Jadi operator ini adalah penanda khusus atau simbol lah, simbol dengan masing-masing fungsi. Seperti sama dengan kan untuk penulisan awal rumus dan banding nanti biasanya di rumus if. Ada juga tuh kurang dari lebih besar. Nah, ini tidak sama dengan nih artinya. Tidak sama dengan ini penanda teks ya. Terus ini ada pembuka penutup, ini perkalian, pembagian, tambah, kurang, pangkat, dan ini penghubung antara dua nilai ataupun dua rumus, dua nilai, dua teks. Nah, ini bisa pakai simbol ini, simbol dan ya. Mas, sorry, motong. Mau nanya. Yes, Yang tadi, back ke tadi ya, yang apa, numbering, soal ya. yang ini, apa, bulan, hari, sama tahun itu harus pakai rumus sama dengan now gitu ya? Kalau nggak pakai rumus nggak bisa ya? Oh, bisa kok. Ini nggak harus pakai itu, nggak harus pakai rumus. Hmm, Bisa kok, bisa. oke oke. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Itu tadi yang operator. Nah, selanjutnya nih kita beralih ke formula nih. Nah, formula itu digunakan untuk memecahkan masalah di Excel. Nah, cara menulis formula itu bisa dari Excel itu sendiri, yaitu kita tulis sama dengan seperti ini. Lalu nama formulanya, misalkan nama formulanya adalah VLOOKUP. Seperti ini. Nanti kita klik. Nah, jadi dia akan jadi seperti ini. Atau kita bisa cari di sini nih. Di tab formula, lalu di sini. Nah, ini adalah jenis-jenis formula. Ada formula finansial, logical, text, date and time, lookup and reference, dan sebagainya. Itu kalau kita klik, itu kita bisa menampilkan formula itu. Ya, kayak tadi, VLOOKUP, itu ketika kita klik hasilnya tuh akan begini ya. Hasilnya akan begini. Kita juga bisa mengerjakan formula dari sini. Kita bisa mengerjakan formula dari sini. Dan formula itu selalu diawali sama dengan. Formula itu selalu diawali sama dengan ya. Dan itu untuk membuka apa dan selalu diapit sama dua kurung tutup. Dua kurung ya. Kurung buka dan kurung tutup. Itu formula. Dan di dalam formula itu ada yang namanya parameter, parator, dan yang ketiga itu adalah return ya, return. Jadi kita tuh harus tahu nih teman-teman, si formula ini tuh menghasilkan apa. Misal kayak formula menghitung ya. Kita udah tahu ya, rumus menghitung kan kita bisa pakai ini tambah ini ya. Atau kita bisa pakai rumus sum kayak gini. Rumus sum kita ini lalu enter. Oke. Nah, kita harus tahu jadi fungsi rumus sum itu meretur atau retur itu artinya menghasilkan ya. Meretur angka, meretur sebuah angka ya. Jadi ada rumus-rumus yang meretur dalam bentuk teks, meretur seperti yang tadi ini nih, kita di number formatting. Ada yang meretur dalam bentuk teks, dalam bentuk angka, dalam bentuk tanggal ya. Itu ada juga di formula nantinya.
kita harus tahu formula itu dia akan menghasilkan apa. Sehingga nanti ketika kita mengkombinasikan antar formula, itu nggak bingung lagi. Karena kita tuh membutuhkan apa nilai sesuai dengan si ini, si kebutuhan ini, si returnya ini, ya. Jadi kalau di dalam formula itu ada yang namanya parameter. Parameter itu apa? Parameter adalah nilai yang harus diisi, teman-teman. Ya, kayak gini, if ya. Ini yang disebut parameter adalah ini nih, teman-teman ya. Jadi yang pertama ada logical test, ada value if true, dan value if false. Jadi ada 3 parameter. Di sini ada 3 parameter untuk rumus if. Nah, di antara parameter itu ada yang disebut sebagai separator. Separator tuh ini tuh, titik koma ya. Kadang beda-beda sih, ada yang titik koma, ada yang koma, tergantung settingannya juga, dan settingan komputernya juga. Jadi parameter dan separator ini itu yang harus dipenuhi ketika kita mengerjakan sesuatu di Excel yang pakai rumus, yang pakai formula. Kadang yang bikin salah nulis formula itu tuh karena nggak paham sama ketiga hal ini. Pertama, nggak paham masalahnya. Kedua, nggak paham ketiga hal ini. Jadi harusnya dia tuh ngisi ngisi parameter yang udah disediakan, dia tuh nggak ngisi. Ya si Excel nggak tahu lah. Si Excel nggak tahu apa yang harus diproses karena data yang harus diproses itu nggak ada, nggak ready gitu, nggak disediakan sama si penggunanya, si usernya. Jadi parameter itu adalah sesuatu yang harus diisi, disediakan sama user biar nanti bisa dihitung sama si Excel. Oke, kira-kira teorinya begitu ya. Mungkin maksudnya data kali ya, Mas, data angka barangkali. Ya, bisa diartikan seperti itu, Bu, ya. Hmm, Tapi ya nanti akan lebih jelas ketika kita mengerjakan formula nih ya. oke. Oke, kira-kira apa teorinya begitu. Nah, untuk prakteknya tuh begini. Ini ada plat nomor, ini plat nomor, ini kode wilayah, ya. Kode wilayah adalah 1 digit pertama dari plat nomor. Nah, untuk mengambil 1 digit pertama di bagian kiri, itu ada satu rumus yang namanya left, ya. Satu rumus yang namanya left. Kita bisa tulis sama dengan left, kurung buka, kayak gitu. Nah, ada juga nih kesalahan yang sederhana, tapi cukup sering ya. Jadi ketika teman-teman itu nulis rumus kayak gini kan left ya. Ini kalau udah muncul ini kan tap aja, tap di keyboard. Nah, kayak gini. Jangan sampai kayak misalkan kita tipe nih kayak gini nih. Tuh, jangan sampai tipe kayak gitu. Kenapa? Karena kalau tipe kayak gini ya nanti Excel nggak tahu gitu. Rumus ini nggak tersedia. Left lefty ininya itu nggak tersedia karena dia tuh tipe. Nah, cara taunya tipe apa atau enggak ketika kita klik tab ini, dia akan muncul kayak gini, putih-putih kayak gini. Ini berarti rumusnya udah bener. Kepala apa nama rumusnya udah bener, berarti udah ada di Excel. Nah, inilah yang disebut parameter. Parameter yang pertama adalah teks. Parameter yang kedua adalah numchars. Numchars itu adalah banyaknya karakter, banyaknya digit yang mau kita ambil. Ya, ini separatornya titik koma. Ini ada 2 parameter. Oke, 2 parameter untuk rumus left ini. Nah, teksnya adalah kita klik bagian ini, lalu titik koma, ya, titik koma kayak gini. Nah, berapa karakter yang mau kita ambil? Ini kan ada nih, 1 digit pertama. Berarti kita tekan 1 di keyboard, kayak gitu. Lalu tutup kurung dan enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Ini mudah ya.
kita bisa tarik ke bawah. Oke, nah itu penggunaan rumus left. Selanjutnya, ya, ini kita ke bagian kode tambahan dulu. Nah, kalau tadi left itu di bagian kiri ngambilnya, rumus right itu buat mengambil data dari bagian kanan, ya. Sama dengan right seperti ini, tap lagi, lalu teksnya itu kita klik dan charge-nya itu berapa banyak karakter yang mau kita pakai itu eh 3 ya, sesuai dengan soal itu 3 nih. 3, maka kita tulis 3. Lalu enter. Hasilnya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, untuk nomor seri itu adalah di bagian tengah. 4 digit di tengah nomor seri. Nah, kalau di tengah itu berarti pakai rumusnya namanya mid, ya. Nah, kalau tadi itu left dan right itu 2 parameter, kalau mid itu 3 parameter. Yang pertama itu adalah teks, yang kedua adalah start number, yang ketiga adalah numChars. Teks itu apa? Teks itu ya ininya, si data itu kita klik. Nah, titik koma, start number. Start number adalah kita mulai ngambil dari digit keberapa. Ya. Jadi kalau dari plat nomor ini kita mulai ngambil tuh dari digit ketiga. Ya, karena spasi juga dihitung. Jadi B itu digit pertama, spasi itu digit kedua, dan satu itu digit ketiga. Makanya start numbernya ini kita tulis 3. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah numchars. Numchars itu adalah berapa karakter. Sesuai dengan soal itu adalah 4 digit. Ya, makanya kita tulis 4 di sini. Lalu tutup kurung dan enter. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, seperti itu kira-kira sampai rumus teks ini ada yang mau ditanyakan? Belum sih, Mas. Belum ya? Oke, kita lanjut ke rumus ini nih. Math and statistik ya. Dan ini tuh kita nggak ngerjain semua ya. Jadi biar teman-teman juga punya punya apa ya? Punya latihan gitu yang bisa dikerjakan sendiri. Ya. Nah, ini soal pertama, bulatkan nilai. Bulatkan nilai yang lebih besar dari 0,5, bulatkan ke atas. Ya, oke. Nah, jadi rumus untuk membulatkan itu pakai yang namanya round. Ya. Round ini kita bisa klik numbernya. Jadi kalau round itu ada 2 parameter. Numbernya itu kita bisa klik ini. 6 digitnya itu bisa kita isi 0. Seperti itu. Ya, maka dia akan membulatkan seperti ini. Oke, cukup gampang sih sebenarnya rumus si round ini. Dan kemudian untuk total kita bisa pakai apa? Rumus sum. Ya, untuk menjumlah. Ini sum. Seperti ini. Lalu kita blok aja nih dari atas sampai bawah. Bawah, lalu tutup kurung, enter. Rata-rata. Rata-rata itu bahasa Inggrisnya average. Nah, berarti kita bisa pakai namanya average juga. Average, lalu kita klik ini. Sama kita blok juga seperti ini dari atas sampai bawah, lalu enter. Maka akan seperti ini. Oke, cukup mudah ya untuk yang math and statistical ini ya. Kita lanjut ke rumus ini nih. Lookup and reference and logical nih. Jadi lookup and reference, ada VLOOKUP, dan di logikalnya nanti ada rumus if. Jadi ini adalah rumus yang menurut saya penting banget sih diketahui kalau kita pengen paham Excel lebih dalam, ya. Contohnya yang pertama adalah lookup and reference. Jadi di sini ada kode negara beserta nama negara beserta luasnya, ya.
kode negara, terus nama negaranya, terus luasnya. Dan di sini kita pengen tahu kode ini itu nama negaranya apa. Nah, ini kita bisa pakai rumus lookup and reference. Jadi rumusnya adalah VLOOKUP, teman-teman ya. VLOOKUP di rumus VLOOKUP ini akan ada 4 parameter. Ada lookup value, table array, kolom index, dan range lookup. Nah, lookup value itu apa? Lookup value adalah si kodenya itu. Lookup value kita klik, lalu table array. Table array adalah si datanya, ya. Datanya kita blok. Nah, kita blok seperti ini. Nah, disinilah pentingnya tadi absolute cell, ya. Jadi setelah datanya kita blok, kita absolutkan dengan cara tekan F di keyboard. Maka dia akan ada simbol dolar-dolar seperti ini. Jadi artinya tuh datanya itu udah kekunci, biar dia nggak bisa gerak-gerak lagi. Terus parameter yang ketiga adalah kolom index number. Kolom index number kita butuh di sini itu negara ya. Kita butuh negara, teman-teman. Negara itu ada di kolom keberapa? Kolom kedua. Dihitungnya dari mana? Dari sini, dari awal. Ini kode kolom 1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Yang kita butuhkan adalah kolom kedua. Jadi maka kita tulis 2 seperti ini. Lalu titik koma. Dan yang terakhir adalah parameternya adalah range lookup. Ini teman-teman bisa defaultkan aja tulis 0. Tulis 0 ataupun false sama aja. Tapi kalau saya lebih enak nulis 0 karena lebih cepat ya. Lalu tutup kurung dan enter. Oke. Lalu ini kita sampai bawah seperti ini. Kita tarik sampai bawah seperti ini. Oke, gampang ya rumus VLOOKUP ya. Ini kita coba lagi nih. Coba yang kedua deh. Yang kolom kedua kita ganti jadi luas ya. Sama caranya seperti tadi VLOOKUP, VLOOKUP, lalu kita klik lookup value-nya itu ini, table array-nya adalah ini, data ini. Kita kasih yang namanya absolute cell, lalu kolom indeksnya. Kalau luas itu adanya di mana? Di kolom ketiga. Makanya kita tulis 3, lalu kita defaultkan jadi 0, lalu tutup kurung dan enter. Makanya hasilnya seperti ini. Oke, cukup mudah ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Sorry Mas, di luar Ya, konteks ya. Nanti ada pembahasan tentang print ngeprint Excel nggak? Soalnya itu kadang kan kita udah bisa tapi tiba-tiba ngeblank. Maksudnya kan nggak nggak asal print kayak di Word gitu ya. Kalau di Excel hmm. itu harus pakai itu nanti ada nggak? Eh, nanti bisa Bu nanti bisa Kak di ini di sesi terakhir yang tanya jawab itu. Oke, makasih. Oke. Nah, kira-kira untuk yang rumus VLOOKUP tuh seperti itu ya. Dan yang selanjutnya ada rumus if nih teman-teman. Rumus if soal nomor 3 nih sebenarnya nih. Jika luas lebih dari 1 juta meter kubik, ya. Rumus if bagaimana? Ya kita tinggal tulis if juga. If, nah ini akan ada 3 parameter. Ya, parameter yang pertama yaitu logical test. Logical test yaitu ada perbandingan, membandingkan. Jadi ini luas ini kita bandingkan lebih dari 1 juta meter kubik nggak? Caranya adalah kita klik luasnya, lalu kita kasih simbol pembanding yang tadi sudah kita ketahui di sheet operator ya. Ini lebih besar dari 1 juta. Nah, ini 1 jutanya ya kita tulis angkanya doang ya. 1 juta benar-benar angkanya doang.
Lalu jika dia benar, maka kita tulis iya. Ini tampilkan iya. Ini iya, karena dia iya itu adalah teks, makanya kita harus pakai kutip ya. Kita harus pakai kutip. Nah, jika salah bagaimana? Jika salah berarti kita tulis tidak misalkan. Karena dia juga teks, makanya kita pakai kutip. Lalu tutup kurung. Seperti itu. Dan ini kita tarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa tahu kalau di sini tuh, oh ini luas. Luas enggak? Iya luas. Karena kenapa? Karena soalnya adalah lebih besar dari 1 juta meter kubik. Kira-kira seperti itu untuk rumus if dan rumus VLOOKUP-nya. Jadi mau ditanyakan terkait rumus ini? Kita lanjut ke rumus selanjutnya ya, rumus terakhir yaitu rumus date and time nih. Rumus date and time. Jadi ini adalah ada tanggal, ini ada waktu. Nah, sebenarnya kalau untuk date and time itu kita bisa pakai bahasa Inggris ya. Mudahnya kita bisa pakai bahasa Inggris. Misalkan nih ada tanggal sekian, kita mau dapetin harinya aja. Hari kan berarti day ya, berarti tulis day, lalu klik tanggalnya. Pas selesai, day-nya itu 12 dan bulannya, bulannya berarti bulan tuh month. Kita klik juga di sini. Tahun, tahun berarti year. Year kita klik juga di sini. Oke. Begitupun untuk jam, menit dan detiknya kita bisa pakai rumus jam itu hour, menit itu minute ya, detik itu second, itu juga bisa dipakai di rumus ini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman semua untuk pemaparan materi yang saya sampaikan ya terkait dengan materi kita pada malam ini yaitu Excel Fundamental. Jadi itu adalah tadi kita review sedikit, ada kita ngebahas tentang tampilan-tampilannya, terus ada number formatting, ada absolute, ada resep rahasia, operator, dan formula-formula yang wajib diketahui ataupun ya hafal di luar kepala lah setidaknya di dalam menggunakan Microsoft Excel. Dan kemudian sebenarnya di sini tuh ada latihan-latihan nih yang teman-teman bisa kerjakan juga nantinya bisa dikerjakan juga dan kalau misalkan ada permasalahan nanti bisa ditanya di grup. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum tadi beralih ke pertanyaan yang soal print, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait dengan materi-materi yang tadi sudah dibahas? Mau nanya dong, Ya, gimana, mundur Kak? ke sheet apa ya? Numbering apa ya tadi tuh? Lupa. Pokoknya Number gini, formatting. eh, kalau angka kan minus nih, misalnya minus 5.000. Nah, aku tuh nggak mau tampilannya minus, pengennya dalam kurung tuh gimana ya? Nah, itu tadi nih, di sini, currency. Jadi di home, ini kita pilih. Ini nih, kita pilih yang currency. Mm-mm. Mana negatif numbernya? Kok nggak ada ya? Currency ini nih. Coba kita tulis ya. Misalkan minus. Dia kok nggak itu ya. Tar dulu. Counting. Coba kita coba. Tadi mana tuh? Bentar. Kok
Berarti itu ini ya biasanya orang keuangan sih, ya Iya betul. orang keuangan yang suka pakai apa? Soalnya kalau tampilannya kurung tuh lebih rapi aja gitu daripada minus. Oh gitu. Kalau kurung lebih rapi. Lebih enak Coba ini kan dilihatnya. Gitu. lebih enak ya. Betul, betul. Coba kita pakai yang ini. Mana sih ini? Oh dia nggak kurung ya? Ini nih. Gini ya maksudnya ya? Tapi Hmm? minusnya hilang. Oh minusnya hilang. Oke. Mm-mm. Ini minusnya hilang. Titik koma dua angka di belakang koma hilang juga. Iya, Oke. Gini jadinya tuh. Kayak gini kan? iya begitu. Iya. Apa itu tadi? Jadi ini pakai yang namanya tadi baju. Kita memakaikan baju. Kita memakaikan name dari si angka yang udah kita buat. Adanya di sini kan number formatting. Jadi ini kan ada berbagai macam tipe ya. Berbagai macam tipe di Hmm. sini. Dan kalaupun kita masih kekurangan nih, kekurangan dari atau kita membutuhkan sesuatu yang nggak ada di bagian ini, kita tuh bisa ke bagian custom namanya. Kita bisa ke bagian custom. Nah, ini customnya adalah kayak gini nih. Jadi tuh pilih mana sih? Ya, coba kita ulang. Custom. Nah, ini. Jadi ini, oh ini ada pembahasan tersendiri sih sebenarnya ya. Kalau misalkan custom ini, intinya sih kita bisa pilih-pilih yang ada di bagian sini. Ya, kita bisa pilih-pilih yang ada di bagian sini. Ya, kira-kira yang mana nih yang cocok nih? Ya, kayak ini kan tadi bagian ini tuh. Nah, ini nanti sampelnya akan kelihatan tuh. Sampelnya akan kelihatan bentuknya kayak gini. Dan ini ada tulisan red, maka uh, kita kasih warna merah tadi kan. Kasih warna merah dan nantinya akan dalam bentuk dikurungin kayak gini nih. Dikurungin kayak gini dan kalau minusnya mau kita hapus, ya kita hapus aja minusnya. Nah, ini minusnya kita hapus terus dua angka di belakang koma ini karena ada koma kita hapus juga. Ini kita hapus juga. Lalu oke. Ya, maka hasilnya seperti ini gitu kira-kira. Ini saya coba kopas ya format ininya ya. Jadi nanti kalau misalkan mau dipakai, ini tinggal pakai ini nih, format ini nih. Tuh, ini yang nanti akan di copy. Kalau misalkan udah punya data ya, data. Nah ini aja di setting cara setting number formattingnya kayak tadi kita blok dulu datanya, lalu klik ini, lalu custom, lalu ini paste di sini nih, paste di sini. Gitu kira-kira. Kak Mira Oke, thank you. sama. Oke, tadi soal print ya. Yang bingung di mananya tuh Kak soal print? Kadang kita kan kalau ngapain tuh harus review dulu ya. Nah, Mm-mm. berapa persennya itu yang misal 60% atau 85% tuh udah oke, tapi giliran di print tuh kepotong masian. Terus jadi kayak Oke, ya. oke, oke. Jadi ini ada contoh data ya, ya ada contoh data. Ini kita mau print, adanya di file, print, ya. Nah, di sini tuh ada previewnya nih. Jangan sampai kita tuh kita kira udah oke, tapi nanti hasilnya tuh beda. Nah, ini sebelum sebelum di print tuh bisa kelihatan sebenarnya previewnya. Previewnya di sini dan kita itu bisa setting ukurannya mau landscape ataupun portrait.
Kalau ini kan potret ya, ini kita bisa setting misalkan landscape. Kita bisa setting landscape. Dan kalaupun kita mau potret, ini kan kalau landscape kan jadi kebaca semua ya. Datanya dari atas sampai bawah kebaca semua. Nah, kalaupun kita mau potret dan ingin datanya itu kebaca ke samping juga, caranya adalah di bagian sini nih, scalingnya ini nih. Kita bisa pilih misalkan fit sheet on one page. Nah, jadinya begini, ya. Jadinya begini nih nanti. Fit sheet on one page. Atau misalkan fit all column in one page. Atau kita bisa fit all row in one page. Jadi kita bisa setting di sini. Dan Oh, kemudian ada lagi nih. Dan kemudian selain kita selain kita pakai settingan itu, kita juga bisa menambahkan opsi lain dengan cara kita ngeblok dulu nih. Kita ngeblok dulu data yang mau kita print. Kita blok dulu, lalu kita file, print, dan di sini kita pilihnya yang ini, print selection, ya. Jadi kalau misalkan kayak tadi nih, kalau di awal kan atasnya keikut ya, headernya ada nih, kelihatan ya. Nah, kita katakanlah kita nggak mau pakai header itu. Yang kita butuhkan hanya datanya aja. Nah, maka kita tadi udah karena kita tadi udah blok, kita pilih yang ini, print selection. Maka datanya tuh yang headernya tadi nggak ada tuh, jadi tampilnya yang di selection aja. Dan ini kita maunya kan fit sheet on one page ya. Jadi bentuknya tuh begini tampilan. Kita bisa ganti juga jadi landscape kalau misalkan kita mau, kita butuh ya. Tapi ini akan ada kepotong kemungkinan karena tadi kita tuh ngebloknya itu nggak full ya tuh kan ngebloknya nggak full nggak sampai ujung. Jadi kita yang bagian kanannya tuh, yang bagian sini tuh nggak print bisa jadi. Kira-kira gitu settingannya sih. oke, makasih Kak. Oke, clear ya. Iya, Oke, eh sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi ataupun didiskusikan, dipersilakan ya. Sebelum kita tutup materinya atau pertemuan kali ini karena udah jam nggak kerasa udah jam setengah 10 gitu ya. iya. Oh iya, oke, dan nanti file ini akan di-share juga di Google Drive ya, link Google Drive yang sudah dibagikan. Seperti Oh, itu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi terakhir? hmm, mungkin bisa tanyanya nyusul di grup mungkin. Iya, boleh, boleh. Dipersilakan nanti tanya di grup juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya izin untuk menyelesaikan sesi ini ya. Sebentar. Ya, Ibu, ya memang banyak latihan, memang sangat diperlukan itu sih yang paling utama. Sama pembiasaan, betul, betul sekali, betul sekali. Oke, sebelum diakhiri nih, saya mau apa? Foto dulu ya, apa? Ya buat inilah sebagai dokumentasi. Oke, saya izin foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuai dengan
apa yang teman-teman harapkan, dan semoga materi ini tuh sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman harapkan juga, ya. Dan nanti juga saya mungkin akan minta testimoninya terkait dengan materi ini, karena nanti akan jadi bahan evaluasi kami untuk materi-materi selanjutnya yang diadakan oleh Pejuang Islam. Oke, terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya izin pamit ya teman-teman semua. Ada Kak Mira, Iya, selamat malam. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gitu, Kak. Ibu Rini dan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, terima kasih semua.